memimpin doa. Faiza, boleh minta tolong untuk pimpin doanya? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ini Komaria, Della Asvita, Putri Isnaini, Ahmad Zaki, Tia Maulinda, hadir ya. Jasmina, Vira, Muhammad Faiza, Muhammad Firdaus, Sulistiawati, Siti Fadila, Zahra, Dewi Wijaya, Umi Makfiroh, Tantri, mana Tantri? Ya. Ibnu, hadir. Ya, hadir semua ya hari ini. Berarti hari ini yang masuk ada 16 siswa. Oke, hari ini sebelumnya udah Ibu ingatkan pada pertemuan sebelumnya, kita akan mempelajari apa? Matriks ya, matriksnya bagian apa? Perkalian ya. Perkalian matriks udah dipelajari, udah dicari-cari belum materinya sebelumnya? Sudah, sudah belum? Ya. Oke, sebelumnya kita cari tahu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa ya. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Boleh kita tolong Umi bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan perkalian matriks adalah 1. Memahami syarat perkalian dua matriks. 2. Menentukan hasil perkalian skalar dengan matriks. 3. Menentukan hasil perkalian matriks dengan matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. 4. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan perkalian skalar dengan matriks. 5. Memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Iya. Sekarang seperti yang dibacakan oleh Umi tadi, jadi nanti kita akan pertama adalah memahami syarat perkalian dua matriks. Kemudian yang kedua menentukan hasil perkalian skalar dengan matriks. Yang ketiga menentukan hasil perkalian matriks dengan matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Kemudian ada memecahkan masalah yang berkaitan dengan perkalian skalar dengan matriks. Dan yang kelima adalah memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks berordo 2 kali 2 dan
bagi kalian. Nah, sekarang kita akan memperhatikan suatu permasalahan yang akan diberikan ya. Nah, kita lihat di sini. Boleh minta tolong ke Jasmina dibaca. Suatu perusahaan yang sedang berkembang di Kota Waringin Barat yang bergerak di bidang jasa akan membuat 3 cabang, yaitu cabang 1 di Kecamatan Arut Selatan, cabang 2 di Kecamatan Kumai, dan cabang 3 di Kecamatan Arut Utara. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Ya, jadi di sini tadi ada permasalahan sudah dibaca sama Jasmina. Terima kasih ya Jasmina. Jadi suatu perusahaan akan membuka apa? 3 cabang ya, akan membuka 3 cabang, yaitu ada cabang pertama di Kecamatan Arut Selatan, keduanya di Kumai, ketiganya di Kecamatan Arut Utara. Nah, untuk membuka itu dia memerlukan peralatan atau beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usahanya. Nah, itu seperti handphone, ada komputer dan sepeda motor. Ya. Kita lanjutkan. Nah, boleh dilanjutkan Jasmina? Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya, rincian data tersebut disajikan sebagai berikut. Cabang 1, handphone 7 unit, komputer 8 unit, sepeda motor 3 unit. Cabang 2, handphone 5 unit, komputer 6 unit, sepeda motor 2 unit. Cabang 3, handphone 4 unit, komputer 5 unit, sepeda motor 2 unit. Harga handphone 2 juta, harga komputer 6 juta, harga sepeda motor 18 juta. Hitung biaya pengadaan barang yang diperlukan perusahaan tersebut. Jadi di sini disajikan dalam tabel itu ada cabang 1, cabang 2 dan cabang 3 dan beberapa alat yang diperlukan ya. Seperti handphone dia memerlukan berapa unit? 7. Untuk komputer di cabang 1 memerlukan 8 dan sepeda motor memerlukan 3 unit. Begitu juga dengan cabang 2 dan cabang 3 sudah tertera pada tabel. Kemudian ada juga tabel apa di sini? Ini tabel apa? Nah ya, tabel harga dalam juta ya. Jadi di situ harga handphonenya 1 unitnya itu adalah 2 juta. Kemudian komputernya 6 juta. Sepeda motor 18 juta ya. Di sini pertanyaannya apa? Hitung biaya pengadaan barang yang diperlukan perusahaan tersebut. Kira-kira sudah ada bayangan nggak? Kalian diminta untuk apa? Menghitung harga keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk membeli semua barang ini ya, berapa gitu. Nah, nanti berarti kita selesaikan dengan cara perkalian matriks. Ada bayangan ya, nanti akan ibu bagikan. Jadi kalian diskusikan secara berkelompok. Nah, nanti ibu akan berikan LKPD untuk kalian pecahkan permasalahan tersebut. Di sini nanti juga ada langkah-langkahnya, langkah-langkah bagaimana kalian bisa memecahkan masalah tersebut ini ya. Jadi nanti ada langkah-langkahnya, kalian ikuti saja langkah-langkahnya dan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Kemudian nanti tinggal kalian presentasikan di depan. Jika ada temannya yang berbeda, kalian boleh bertanya bagaimana cara pengerjaannya. Paham ya? Jadi akan ibu bagi kalian menjadi kelompok seperti pertemuan sebelumnya. Kelompoknya masih sama? Masih ingat? Masih ya? Oke, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, hitungan sampai 10 sudah selesai, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya.
lengkap. Sekarang akan Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan. Boleh ngerjainnya boleh lihat di ini juga ya, cara-caranya di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Di situ ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Jadi nanti akan Ibu ambil nilai keaktifan kalian di dalam kelompok ya. Atau masuk kelompoknya. Jika ada sesuatu yang kesulitan atau belum dipahami, merasa sulit, boleh tanyakan ya. Mau tanya, ditulis dulu. Ibu beri waktu 25 menit untuk mengerjakan permasalahan tersebut ya, yang ada di dalam LKPD. Pokoknya 25 menit. Setelah kalian selesai, baru kalian presentasi ke depan kelas. Udah ditulis sama anggotanya? Ya, silakan dibaca, dikerjakan hasilnya dari permasalahan 1. Ada 3 permasalahan ya. Saling berbagi. Tadi mana bahan ajarnya di temannya di ya. Itu sudah ada langkah-langkahnya, tinggal kalian ikuti saja. Dari sini, dari tabelnya tadi. Ini tabelnya kalian dan saya ke sini tabel 1 tentang apa, tabel 2 tentang apa, kemudian masukkan di matriks ya kan. Matriksnya itu buat ditulis ini aja dimasukkan ke matriks. Ini kan sudah ada 7, berarti di sini siapa? Berapa nih? Sudah ada kan? Tinggal ngisi aja. Iya. Yang B, maksud B siapa di sini? Gitu. Tulis di situ. Langsung ditulis di dalam LKPD-nya aja ya. Ada kesulitan? Iya. Ini ikuti di sini langkahnya. Berarti kalikan elemen baris pertama matriks A dengan elemen pada kolom pertama. Baris yang mana? Nah, berarti ini dikalikan ini ya. Nah, berarti ini 7 ya dikali. Berarti siapa di sini? Taruh sini. Gitu, ikuti aja. Ada kesulitan? Ya, gimana? Kali ini ya. Nah, ini datanya kamu pindah dulu ya di sini. Tabel 1 tadi apa isinya? Ini tabel 2 apa? Kemudian ini cara mengalihkannya di sini kan ada langkah dulu. Baca. Untuk tabel di atas dinotasikan menjadi matriks ada tabel 2 dinotasikan matriks B. Berarti kamu pindah ke sini. Ini tabel itu kan ada berapa nih? Ini 7. Berarti sampingnya siapa? Titik-titik ini siapa? Ya, mana yang mengikuti? Yang B berarti yang iya. Sip. Terus nanti ngangkat kali ini ada di sini kan? Ini ada di sana. Kalikan elemen baris pertama pada matriks A, berarti kan ini baris A. Kemudian kalikan ini gitu. Coba dulu, dicoba dulu. Yang ini udah ya. Berarti ini kan ini baris pertama. Kalau pertama yaitu dihitung 14 ditambah berapa di sini, tambah berapa di sini dihasilkan gitu ya.
Hasilkannya kalau di sini hasilnya. Ini juga mengikuti. Tadi yang kedua siapa? Berapa nih? Jadi kolom pertama, gimana nih? Baris kedua, kolom pertama. Tadi ditulis. Baris kedua, kolom pertama. Bagaimana ada kesulitan? Alhamdulillah lancar. Terus sampai permasalahan yang mana? Anak ketiga. Ini tinggal dihitung ya, dijumlahkan ya. Yang tadi per ini berarti kan 7 kali 2 14. Itu sudah. Berarti 8 kali 6 berapa? 3 kali 18 berapa? Terus di total. Masih ada 15 menit ya? Iya, yang itu ya tadi tulisin gitu ya. Berarti ini baris kedua, kolom pertama. Iya, selanjutnya itu. Ini ya. Bisa dibuka ini. Nah, ini tuh caranya ya. Sini. Kesulitannya enggak? Ada kesulitan nggak dalam mengerjakannya? Ada tulis, kalau nggak ada nggak usah. Nah, kalau yang ini isinya tuh gimana, Bu? Ini kesimpulannya, berarti kan sehingga hasil perkalian matriksnya nanti adalah matriks baru yang bernomor M kali P. Itu barisnya ada, yang mana yang baris? Yang dari ini M kali P, berarti baris kan matriksnya baris kali kolom. Barisnya berarti yang M. kolomnya ya gitu. Udah sampai mana? Ini Bu, Mas Ya. ini kan kolom kalikan elemen dari pertama matriks A dengan elemen kolom pertama matriks B. Berarti 2 kali 1. Kan baris ini kan baris pertama, berarti ini baris pertama kalikan kolom pertama.
Mana? Nah gitu jadinya. Ini berarti 2 dikali. Terus yang ini? 1 dikali 2. Oh gitu tambah. Ya. Pindahkan aja ke ini. Pakai bahasamu sendiri boleh. Misalnya cabang 1 dia memerlukan handphone segini, betul segini. Yang kamu peroleh dari tabel 1 tuh apa sih gitu? Yang kamu peroleh dari tabel kedua ini apa? Pakai bahasa kamu sendiri. Iya, itu yang pertama itu kamu dari tabel 1 apa informasi yang kamu peroleh itu? Pakai bahasa kamu sendiri boleh. Berarti tabel 1 Hah? Berapa? Gimana? Min 1 kali 2 berapa? Ya, berapa hasilnya dihasilkan ya? Nanti hasilnya ditaruh di mana? Ini ya. terus yang ini Pak 5 kali 1 5 kali 6 Ini Mbak. Waktunya masih ada 10 menit. Sambil disiapkan siapa nanti yang menjelaskan di depan dan siapa yang menulis ya. Siapa yang menulis. Jadi semuanya itu kerja. Di dalam kan ada 4 orang, semuanya bekerja. Tapi nanti ada yang 2 yang menuliskan, ada 2 yang menjelaskan. Nanti teman-temannya yang di kelompok lain boleh menanggapi jika di depan teman-temannya ada satu kesalahan atau berbeda cara atau mau ditanyakan lebih lanjut. tentukan hasil perkalian matriks. Nah ini yang lain lagi, beda lagi. Oh, beda ya. lagi. Permasalahan ketiga itu kan? Banyak kok, enggak kalau Enggak, sedikit. Insya Allah. nah, dikit mah. Ada? Sebentar. Ada kesulitan lagi? Ya, ini tuh ada ditanyakan. Ada juga kesulitan dalam mengerjakan. Nah, itu boleh ditulis kalau ada kesulitan. Kalian ada kesulitan di mana? Permasalahan. Tidak ada. Ditunjuk siapa yang mau menjelaskan, siapa yang menulis. Jangan di depan, nanti malah baru ditunjukkan ya. Disiapkan. Mamanya lagi. Udah selesai ya? Belum? Masih ada yang belum? Ya, masih ada 5 menit lagi. Ini langkah kedua. Ini langkah kedua. Caranya sama kan? Tadi kayak gini. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai? Belum, kelompok 1 ya. Silakan. Kelompok 2 sudah? Oh, belum. Belum udah. Kelompok 1 sudah? Belum. Tinggal nomor berapa? Nomor 3. Oh, permasalahan ketiga.
dijumlahkan sesuai dengan letaknya. Tapi kalau perkalian beda kan? Beda. Karena perkalian ada syarat yang harus ditempuh untuk mengerjakan itu. Mengerjakan perkaliannya. Oh, oke. Berarti itu 1 ya? 1 kali 3. 1 kali 3. 2 kali 1. 1 kali 1. Terus dijumlah mungkin 1 kali 3 3. Oh ya. Masih belum? Ya, ada kesulitan tidak dalam penyelesaiannya? Dari ketiga permasalahan tadi itu ada kesulitan tidak? Dari permasalahan 1, 2, 3, kamu mengalami kesulitan di mana? Misalnya di permasalahan 1 dia tulis. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Tidak ada ya? Apa yang dapat kalian Udah. Ya, cek lagi ya yang sudah. Lagi karena betul-betul ini kalau perkalian dengan bulat itu biasanya kalian salah di mengalihkan negatif dikali negatif nanti jadi tetap negatif. Bisa nggak? coba Ya. Sudah selesai? Baik, belum? Belum? Wah, kelompok 1. caranya gimana Bu? Dari menyimpulkan saja. Tadi kan kalau perkalian ordo itu baris kali apa? Kolom ya urutannya ya, baris kali kolom. Berarti yang baris yang mana? Baris. Enggak, ini sini simbolnya. Kolomnya? Berarti kita kasih ke sini. Barisnya adalah Berarti ini M, ini P. Gitu. Gampang. Ini tidak ada kesulitan. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Dengan lancar. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3, anak kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 sudah. Berarti sudah selesai semua ya. Sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Ya. Siap. Oke. Majunya diajak atau sesuai kelompok urutan kelompok? Diajak sesuai kelompok. Sesuai urutan kelompok ya? Ini dari kelompok 1 ya. Oke, berarti kita mulai dari kelompok 1. Silakan siap-siap untuk maju presentasi di depan. Silakan kelompok 1. Silakan untuk maju. Ayo maju yuk. Ini ada spidolnya sudah ya. Ini tutup. Ditulis di papan tulis ya. Ayo Jaki. Boleh langsung ditulis dua permasalahan sekalian ya. Nanti tinggal
dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Karena nanti di akhir kegiatan ada soal evaluasi. Jadi nanti kalau kalian belum memahami, nanti kalian kesulitan dalam mengerjakannya. Jadi saat kalian temannya presentasi boleh bertanya sampai kalian paham, gitu ya. Nanti yang menjelaskan ada Bella sama Zakia. Masalah yang pertama yaitu suatu perusahaan yang sedang berkembang di kota Batam yang bergerak di bidang jasa dan membuka 3 cabang, yaitu cabang 1 Kecamatan Batam, cabang 2 di Kecamatan Bengkong, dan cabang 3 di Kecamatan Daguaji. Diperlukan beberapa peralatan untuk membantu perancangan usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut, lengkap rinciannya dan tersebut atas kebutuhan. Berdasarkan masalah di atas, informasi atas dari tabel 1 dapat informasi bahwa jumlah peralatan dibutuhkan dan kebutuhan harga peralatan. Langkah pertama pada tabel A, di atas akan kita ubah dalam bentuk matriks. Untuk tabel 1 dinotasikan menjadi matriks A, tabel 2 dinotasikan menjadi matriks B. Tabel 1-nya ini matriksnya yang matriks A, dan tabel 2-nya yaitu yang ini matriks B. Langkah kedua, kita akan mengkalikan elemen baris pertama matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B. Perhatikan teman-teman. Kemudian dijumlahkan. Jadi baris pertama dari kolom A itu baris pertamanya ke samping dari bujur 8 3, dan baris B dan matriks B-nya kolom B-nya ke bawah. Jadi 7 dikalikan 2, 8 dikalikan 6, dan 3 dikalikan 18. Semuanya dijumlahkan. Dan yang kedua kalikan elemen baris kedua matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B, kemudian dijumlahkan. 5 dikalikan 2, 6 dikalikan 6, dan 2 dikalikan 18. Untuk baris ketiganya matriks A dengan elemen kolom pertama matriks B, kemudian dijumlahkan. 4-nya dikalikan 2, 5 dikalikan 6, dan 2 dikalikan 18. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, menyusun hasil kali matriks A dan B ke dalam matriks yang baru. Untuk langkah yang ketiga, baris pertama dari kolom pertama yaitu 14 ditambahkan 56 ditambah 54. Itu hasil yang dari perkalian elemen yang dari langkah yang kedua. Untuk yang kedua, baris kedua kolom yang kedua yaitu 10 ditambah 36 ditambahkan 36. Dan baris ketiga kolom ketiga yaitu 8 ditambahkan 30 ditambah 36. Sehingga dapat ditulis A dikali matriks A dikalikan matriks B sama dengan 124, 82, dan 74.
Oh sudah, untuk nomor 1 pemasaran 1. Nanti dulu yang kita diskusikannya ya, kita lanjut di pemasaran dulu, nanti kita diskusikan. Untuk pemasaran kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini itu mau melanjutkan dari pemasaran 1, sekarang saya pemasaran 2. Jadi di sini tentukan hasil perkalian matriks A ini dan matriks B. Jadi langkah kedua itu adalah kalikan elemen garis pertama matriks A dengan elemen kolom pertama matriks B. Kemudian jumlahkan. Ini matriks A dan ini matriks B. Ini dikalikan. Jadi di sini itu Jadi di sini itu tinggal dikalikan, yaitu 2 dikali 1, kemudian 1 dikali 2, terus 3 dikali 1, 2 dikali 2. Nah, terus di sini 2 dikali 4 sama min 1 dikali min 1. 3 dikali 4, 2 dikali min 1. Jadi di sini itu hasilnya. Susunlah hasil kali matriks A dan B di atas menjadi matriks baru. Nol ini dapat dari sini. 2 dikali 1, 2 ditambah min 2, yaitu 0. 3 dikali 1, 3 ditambah 2 kali 2, 4, hasilnya 9. 2 kali 4, 8 ditambah min 1 kali min 1 itu 1, jadi 7. Dan 3 kali 4, 12 ditambah 2 min 1 min 2, hasilnya 10. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita diskusikan. Silakan jika ada yang mau bertanya untuk kelompok 1. Bilang 2 kali 4 8 ditambah min 1 kali min 1 kan 1 Bu, jadinya 9. Tapi mbaknya menyebutkan 7. Nah, itu yang benar gimana? 7 yang mana? 7 itu untuk yang mana? A kali B. Dari yang ini ya, dari ini. 7 ini yang mana nih 7? Urutannya benar belum? Jadi di sini itu jumlahnya yang ini itu di sini dan yang ini itu di sini. Jadi hasil ini 0, hasil ini 7, hasil ini 9, hasil ini 10. Seperti itu. Untuk kelompok dan 1. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Beda atau sama? Urutannya. Atau kelompok lain ada yang berbeda? Sama atau beda? Dari kelompok Saya mau tanya, untuk total uang yang harus dikeluarkan di cabang 1. ya, berapa didapat? Tadi itu di dalam juta ya? Nah. Dalam juta. Berarti untuk cabang 1 itu berapa total yang dikeluarkan?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi materi pada pagi ini yaitu perkalian matriks. Nah, di sini kan berdiri berempat, 2 orang sebagai penjelas dan yang 2 orang lagi sebagai penulis langkah-langkah dan soal. Silakan boleh dimulai. Permasalahan pertama akan ditulis oleh Tia dan permasalahan kedua atau yang nomor 3 maksudnya akan dituliskan oleh Indra.
Purwakarta, cabang 2 di Kecamatan Buluko, dan cabang 3 di Kecamatan Batu Aji. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran desa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Langkahnya, rinci data tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Nah, pada soal di sini dibentuk tabel dan kita susun pada huruf A ini adalah tabel pertama dan B ini tabel kedua. Nah, untuk yang dari 7 sampai 4 ini adalah milik cabang 1. Pada baris 7 sampai 3 ini adalah cabang 1, 5 sampai 2 cabang 2, 4 sampai 2 yaitu cabang 3. Untuk langkah 1 yaitu pada tabel 1 di atas akan kita ubah dalam bentuk matriks. Untuk tabel 1 dikasihkan menjadi matriks A. Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan bahwa di tabel 1 dan di tabel 2. Yang tabel 1 adalah matriks A dan tabel 2 matriks B. Dinotasikan dengan 7, 5, 4. Baris pertama 7, 8, 3. Baris kedua 5, 6, 2. Baris ketiga 4, 5, 2. Dan ini kolom 2, 6, 18. Untuk langkah kedua, kalikan elemen baris pertama matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B, kemudian jumlahkan. Nah, ini adalah baris pertama dalam matriks A dan ini kolom pertama dalam matriks B, yaitu 7 dikalikan 2, 8 dikalikan 6, dan 3 dikali 18. Untuk selanjutnya sama, berarti baris kedua dikalikan kolom pertama dan baris ketiga dikalikan kolom pertama juga. Untuk langkah ketiga menemukan hasilnya. Nah, untuk langkah ketiga yaitu baris pertama kolom pertama, yaitu hasil dari 14 ini diperoleh dari 7 kali 2, 48 peroleh dari 8 kali 6, dan 54 diperoleh dari 3 kali 18. Untuk baris kedua, kolom kedua yaitu 10 tambah 36 dan 36. Caranya sama seperti cara pertama tadi, yaitu mengalihkan hasil yang sudah kita susun ini lalu ditaruh pada langkah ketiga. Nah, untuk baris ketiga juga sama. Baris ketiga kolom pertama hasilnya seperti ini, sehingga dapat dituliskan matriks A dikali matriks B sama dengan hasil dari penjumlahan baris pertama dan dari perkalian kolom pertama yaitu 116 dan baris kedua kolom pertama yaitu 82 serta baris ketiga kolom pertama hasilnya 74. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Ya, sekarang lanjutkan untuk permasalahan ketiga. Ya, saya di sini akan menjelaskan permasalahan ketiga. Tunjukkan hasil perkalian matriks. Tunjukkan hasil perkalian matriks P. Baris pertama 1, 2, 1, 3, 2. Baris kedua 1, 2, 1. Dan kolom pertama 3, kolom kedua 1, dan kolom ketiga 1. Langkah pertama, tuliskan perkalian dari matriks P dan Q. P dikali Q baris pertama 1, 3, 2. Baris kedua 1, 3, 1. Langkah kedua, P kali Q. Kita ada sini, ya gitu. P dikali Q sama dengan 1 dikali 3, 3 dikali 1, 2 dikali 1. Baris kedua 1 dikali 3, 2 dikali 1, 3 dikali 1.
1 dikali 3 hasilnya 3. 1 dikali 3 hasilnya 3. 3 kali 1 hasilnya 1. 2 hasilnya 3. 2 dikali 1 hasilnya 2. Jadi semuanya dijumlahkan hasilnya 8. Garis kedua 1 dikali 3 hasilnya 3. 2 dikali 1 hasilnya 1. Hasilnya 2. 1 dikali 1 hasilnya 1. Jadi semuanya dijumlahkan hasilnya 6. Sekian, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Silakan jika ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2. Dari kelompok 1 mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Di langkah 1 atau di langkah 3 itu kan matriks sama ordernya itu berbeda. Kalau semisalnya dia sama tuh bisa nggak dikalikan? Kan di situ matriksnya itu 3 kali 3 kan, dan ordernya itu 1 kali 3. Nah, kalau semisalnya si matriksnya tuh sama si ordernya bisa nggak dikali? Ini, itu kan mungkin dari kelompok kelompok 1 tanya tuh, kalau itu kan matriksnya ordernya itu yang pertama, yang A matriksnya ordernya ya 3, kemudian yang B matriksnya ordernya baris kali kolom, barisnya 3, kolomnya 1, berarti 3 kali, nah 3 kali 1, berarti ordernya sama apa beda? Beda. Nah, yang ditanyakan dari kelompok 1 itu kalau ordernya sama bisa atau enggak gitu ya? Nah, gimana? Ordernya sama bisa? Bisa. Jadi tetap bisa dikalikan ya jika ordernya sama. Ada pendapat lain dari kelompok lain mungkin? Kalau ordernya sama bisa tidak dikalikan? Perkalian matriks berorder sama hanya bisa dilakukan apabila matriks tersebut adalah matriks persegi. Iya. Ya, tadi ada tambahan ya tadi dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, kelompok 2 tadi sudah menjelaskan katanya sama bisa ya. Ditambah lagi dari kelompok 4 sama tetapi harus apa? Matriksnya harus matriks persegi. Itu persyaratannya, jadi harus persegi yang bisa dikalikan ya. Sudah jelas itu kelompok 2 gimana? Kelompok 1 ya. Sudah jelas? Nah, ya, dari kelompok 3 mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Dari kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Di kelompok 2? Tidak ada? Sudah jelas semua? Jawabannya sama? Yang permasalahan ketiga sama? Sama atau beda? Sama? Sama? Semuanya? Oke, kalau sudah sama boleh ditutup. Kemudian dari kami, apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kita tepuk tangan kelompok 2. Nah, kita lanjutkan untuk kelompok ketiga ya. Kelompok 3 kan mengajukan permasalahan 1 dan permasalahan kedua. Silakan kelompok 3. Cabang 1 memerlukan 7 unit handphone, kemudian 8 komputer dan 3 sepeda motor. Cabang 2 memerlukan 5 unit handphone, 6 unit komputer dan 2 unit sepeda motor. Dan cabang 3 memerlukan 4 unit handphone, 5 unit komputer dan 2 unit sepeda motor. Dan data kedua yaitu harga handphone per unit adalah 2 juta, harga komputer per unit 5 juta, dan harga sepeda motor per unit adalah 18 juta. Langkah 1 yaitu kita menyajikan data tadi dalam bentuk tabel matriks, yaitu tabel pertama disajikan dalam matriks A seperti ini, dan
tabel kedua disadikan dalam matriks B yaitu ini. Langkah kedua yaitu kalikan elemen baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B, kemudian jumlahkan. Ini cara menjumlahkan, yaitu ini baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. 7 kalikan dengan 2, 8 kalikan dengan 6, 3 kalikan dengan 18. Kemudian baris kedua juga sama seperti ini, cara juga sama kayak di atas tadi. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu kita jumlahkan hasil dari langkah kedua tadi, yaitu 14 ditambah 48 ditambah 54 hasilnya adalah 119. 10 ditambah 36 ditambah 36 hasilnya adalah 82. 8 ditambah 30 ditambah 36 hasilnya adalah 74. Sekian tugas dari saya. Ya, lanjutkan untuk permasalahan kedua. Lanjut permasalahan kedua, materi perkalian matriks. Tentukan hasil perkalian matriks dari matriks A dan matriks B. Matriks A sudah ditulis di depan dan matriks B juga sudah ditulis di depan. Alternatif penyelesaian yang langkah pertama, A kali B. Bentuklah matriks perkalian dari A dikali B. Baris pada matriks A yang pertama 2 dan min 1 itu dikalikan dengan kolom B 1 dan 2. Setelah dikalikan pada kolom yang pertama, baris di matriks A ini dikalikan pada kolom yang kedua. Sama seperti baris yang kedua pada matriks A dikalikan pada kolom pertama pada matriks B dan dikalikan pada kolom kedua pada matriks D. Langkah yang kedua, kalikan elemen baris pertama matriks A dengan elemen kolom pertama matriks B. Kemudian jumlahkan. Elemen baris pertama pada matriks B yaitu 2 dikalikan dengan elemen kolom pertama pada matriks B yaitu 1. Jadinya 2 dikali 1 ditambah elemen pertama pada matriks A ini min 1 dikalikan pada yang ada pada matriks B pertama yaitu 2. Sama juga dengan langkah-langkah selanjutnya yaitu 3 ini dikalikan pada 1, 2 dikalikan pada 2. Sama seperti lanjutannya, 2 dikalikan 4, kemudian min 1 dikali min 1, kemudian yang bawahnya ini 3 dikali 4, 2 dikali min 1. 2 dikali 1 hasilnya 2, ditambahkan min 1 dikali 2 hasilnya min 2, jadi 2 ditambah min 2 hasilnya 0. Yang kedua, 3 dikali 1 hasilnya 3, ditambahkan 2 dikali 2 hasilnya 4, jadinya 3 ditambah 4 hasilnya 7. Lanjut, 2 dikali 4 hasilnya 8, ditambahkan min 1 kali min 1 hasilnya 1, jadinya 8 ditambah 1 hasilnya 9. Kemudian 3 dikali 4 hasilnya 12, ditambahkan 2 dikali min 1 hasilnya min 2, jadinya 12 ditambah min 2 hasilnya 10. Sekian penjelasan dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, bagaimana ada yang mau tanyakan untuk kelompok ketiga? Silahkan yang mau bertanya. Mungkin dari kelompok kedua dulu ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1? Kelompok 1 yang mau ditanyakan?
2. Kelompok 2, ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Kelompok 3, kelompok 4. Ada? Sudah ada, sudah jelas ya? Sudah jelas untuk kelompok ke-3. Yakin tidak ada yang mau tanyakan? Yakin? Kalau tidak ada, boleh ditutup untuk kelompok ke-3. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok terakhir ya. Silakan kelompok keempat. Ya, silakan kelompok keempat. Presentasi. Dan permasalahan 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini adalah untuk menjelaskan cara penyelesaian permasalahan 1 dan permasalahan 3. Untuk penjelasnya ada saya dan Ibnu, sedangkan yang menulis penyelesaian permasalahan itu ada Tantri dan juga Dewi. Di sini kita akan mulai dari permasalahan 1. Soalnya yaitu suatu perusahaan yang sedang berkembang di Kota Batam yang bergerak di bidang jasa akan membuka 3 cabang, yaitu cabang 1 di Kecamatan Batang Kota, cabang 2 di Kecamatan Bengkong, dan cabang 3 di Kecamatan Batu Aju. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya, rincian data tersebut disajikan dalam tabel 1 dan 2. Tabel 1 berisi unit yang diperlukan setiap cabang. Di sini ada handphone di cabang 1 memerlukan 7 unit, komputer di cabang 1 memerlukan 8 unit, dan sepeda motor di cabang 1 memerlukan 3 unit. Begitu seterusnya sampai cabang 3. Kemudian untuk harga persatuannya, yaitu di sini ada handphone 2 juta, komputer 6 juta, dan sepeda motor 18 juta. Untuk langkah penyelesaiannya ditulis ke dalam bentuk matriks. Matriks A yaitu memiliki ordo 3 kali 3, di mana ordo itu adalah baris dikalikan kolom. Baris itu baris ke bawah, baris ke samping, dan kolom ke bawah. Jadi ditemukan ordonya 3 kali 3. Sedangkan untuk yang matriks B didapat hasilnya yaitu untuk ordonya yaitu 1 kali 3. 3 dikali 1. Untuk langkah kedua, yaitu mengalihkan elemen baris pertama matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B, kemudian dijumlahkan. Di sini elemen pertama matriks A yaitu 7 dari kolom pertama dikalikan matriks B kolom baris pertama matriks A dikalikan kolom pertama matriks B, yaitu 7 dikali 2. Didapatkan 7 dikali 2, 8 dikali 6, dan 3 dikali 18. Untuk selanjutnya yaitu elemen baris kedua matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B. 5 dikalikan 2, 6 dikalikan 6, dan 2 dikali 18. Selanjutnya elemen baris ketiga matriks A dengan elemen kolom pertama matriks B, yaitu 4 dikalikan 2, 5 dikalikan 6, dan 2
saya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan 3 dalam perkalian matriks. Tentukan hasil perkalian matriks A dan B. Matriks A di sini ada 1, 3, 2 dan 1, 2, 1. Dan matriks B ada 3, 1, 1. Matriks A memiliki order 3 kali 2 dan matriks B memiliki order 1 kali 3. 3 kali 1 ya? 3 kali 1. Langkah 1. Tuliskan bentuk perkalian dari matriks A dan B. Matriks A dikali B sama dengan 1, 3, 2 dan 1, 2, 1. Dan matriks B 3, 1, 1. Untuk penyelesaian permasalahan ini mengikuti metode pada permasalahan pertama. Langkah kedua, kalikan dengan baris awal. Baris pertama matriks A dengan elemen kolom 1 matriks B, kemudian jumlah 1 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 1. Sama dengan 3 ditambah 3 tambah 2. Kalikan elemen baris kedua matriks A dengan elemen kolom 1 matriks B, kemudian jumlah 3 dikali 1, 2 dikali 1, 1 dikali 3 tambah 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1. Langkah ketiga, susunan hasil kali matriks A dan B di atas menjadi matriks baru. A dikali B sama dengan 8, 6. 8 dan 6 ya. 8 dan 6. Iya. Itu permasalahan 3. Nah, dari kelompok 4 sudah dijelaskan. Adakah yang mau ditanyakan atau kurang jelas ya? Silakan dari kelompok 2 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Itu yang langkah kedua garis ketiga, apa betul 5 dikali 5? Bukannya 5 dikali 6. Yang mana? 5 dikali 5 atau 5 dikali 6 ya, coba diteliti lagi. Kalau harusnya 5 dikali 6. Berarti harus jadi berapa? 30 ya. Itu udah benar ya? Itu benar. Enggak, itu 18. Itu benar. Yang ini 18 benar, yang di sini yang 30. Berarti hasil akhir jadinya berapa? 4 tambah 5 ya? Oh, udah benar, hasil benar. Oh, hasil benar. Selalu tulis aja ya. Terima kasih untuk perbaikannya dari kelompok 2 ya. Ada lagi? Dari kelompok 1? Ada yang mau tanyakan? Ada? Oh, tidak ada. Kelompok 3? Ada? Tidak ada? Sudah jelas? Untuk jawaban permasalahan 1 dan permasalahan 3, apakah sama semua dengan kalian yang di sama? Kalau tidak ada, boleh ditutup untuk kelompok keempat. Sekian, terima kasih.
Bagaimana kalian mengerjakan LKPD-nya? Adakah kesulitan? Ada, tidak ada. Sekarang kita masuk di kesimpulan ya. Jadi kita menyimpulkan saat kalian mengerjakan LKPD apa sih yang sudah kalian peroleh? Ya. Ada yang bisa membantu membuat kesimpulan? Salah satu mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan. Selama tadi kepada LKPD dan kita diskusi bersama-sama, apa sih yang kalian simpulkan? Mungkin Zahra ada yang bisa disimpulkan? Yang pertama, Sebuah matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. iya, ini kesimpulan yang pertama ya. Jadi kesimpulan pertama yang kita peroleh bahwa sebuah matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Jadi ini syaratnya. Kalau matriks itu dapat dikalikan jika ini kolom pada matriks A harus sama banyak dengan banyak baris pada matriks B. Kalau berbeda apakah bisa dikalikan? Kalau beda, misalnya banyak kolomnya pada matriks A itu berbeda dengan banyak kolom baris pada matriks B. Bisa dikalikan atau tidak? Tidak bisa ya. Jadi syaratnya ini harus sama. Syaratnya harus sama baru bisa dikalikan. Berarti kalau berbeda tidak ada penyelesaian gitu ya jawabannya ya. Untuk kesimpulan yang kedua bisa dibacakan. Siapa ya? Jasmina ya? Untuk kesimpulan yang kedua, untuk perkalian matriks yang bernoda sama hanya bisa dilakukan apabila matriks tersebut adalah matriks persegi. Iya, jadi untuk perkalian matriks yang bernoda sama hanya bisa dilakukan apabila matriks tersebut adalah matriks persegi. Seperti yang tadi sudah dijawab dari kelompok 4 tadi ya, dari Umi tadi udah dikatakan apabila matriksnya sama ordernya itu dia harus berbentuk matriks persegi ya. Kalau persegi itu berarti ordernya sama gitu ya. Kemudian ternyata dalam perkalian matriks itu dia memiliki beberapa sifat. Nah ini bisa kalian perhatikan di sini ada beberapa sifat. Yang pertama ada sifat perkalian dengan matriks 0. Ternyata ada matriks 0. Matriks 0 itu berarti matriks yang semua elemennya adalah 0 nilainya ya. Jadi kalau ada A, matriks A dikalikan dengan matriks 0, hasilnya adalah matriks 0 gitu. Jadi ada matriks apapun dikalikan dengan matriks yang elemennya semuanya 0, berarti hasilnya adalah 0. Kemudian ada sifat perkalian yaitu asosiatif. Asosiatif itu apa? Masih ingat nggak? Pengelompokan. Jadi kalau ada A kali B dikalikan C, artinya sama saja dengan kita jika mengalikan A dikalikan dengan hasil B kali C. Itu sama saja. Kalian mau mengelompokkan yang depan dulu dikerjakan atau yang di belakang dulu sama. Kemudian ada sifat distributif kiri. Sifat distributif kiri itu jika A kali B ditambah C berarti sama saja dengan A dikali B ditambah A kali C. Perkalian apa lagi ya? Nah, dengan dikalikan jadi A dikali B kemudian A dikalikan C. Begitu pula dengan sifat distributif kanan ya. Nah, jadi kalau yang kanan berarti gini A tambah B dikalikan C, sama saja seperti tadi mengalikannya. Bisa dipahami nggak untuk 4 sifatnya tadi? Bisa ya. Nah kemudian ada lagi yang sifat ke-5 yaitu sifat perkalian dengan konstanta. Jadi ada C dikalikan A kali B sama saja dengan C kali A dikalikan B atau A dikali C kali B. Kemudian yang terakhir ada sifat perkalian dengan matriks identitas. Ya. Jadi kalau ada A dikalikan matriks identitas hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ya, jadi kalau ada matriks suatu matriks dikalikan dengan identitas hasilnya ya perkalian matriks itu sendiri gitu ya. Bisa dipahami untuk sifat-sifat perkalian matriks? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Sampai sekarang ada yang mau ditanyakan? Sebelum kalian ibu beri soal evaluasi? Ada? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas silakan sekarang kembali ke posisi semula. Posisi semula, posisi seperti tadi ya.
ke posisi semula dan Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Di sini ada 5 soal berkaitan dengan perkalian matriks seperti tadi. Ya. Jadi kalau tadi kan kalian sudah berdiskusi bersama-sama. Sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasinya secara mandiri, pribadi atau mandiri individu gitu ya. Jadi nanti bisa kita lihat seberapa kemampuan kalian dalam memahami memahami perkalian matriks itu ya. Akan Ibu bagikan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke, silakan ditulis nama dan kelasnya, kemudian dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Tiga menit lagi ya.
Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah ya, waktunya habis, boleh dikumpulkan? Ya, dikumpulkan. Sudah. Kumpulkan yuk. Ayo sudah, waktu sudah habis, yuk dikumpulkan. Ayo, seadanya. Ya, yuk. Ayo, ibu hitung 1 sampai 5 ya. Dikumpulkan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa namanya. Sudah semua ya? Oke. Semoga hasilnya memuaskan ya. Ibu koleksi dan yang depan yang bagian ya. Ada yang belum? Nah. Yang depan akan dibagikan ya. Tidak terasa sudah sampai di ujung pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu akan tanya bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang? Bagian mana yang membuat kalian senang? Bagian apa? Pas dapat jawaban. Kalau nggak dapat jawaban, nggak senang Bu, gitu ya. Ada lagi bagian yang mana? Diskusinya senang tidak? Saling berbagi dengan teman. Senang ya? Saling berbagi ilmu dengan temannya, ya. Saling memberi, saling memberi masukan, gitu ya. Kemudian ada kesulitan dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Ada? Di bagian mana yang ada kesulitan
kesulitannya? Oh, presentasinya. Kenapa belum pede? Ya, belum pede. Ada lagi? Apa yang mau kesulitannya? Dalam proses pengerjaan ada kesulitan nggak? Dari permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3? Hah? Gimana itu? Ya, lumayan. Terbantu karena apa ya itu kamu bisa mengerjakan? Kalian bisa mengerjakannya? Kalian berdiskusi tadi dari kelompok ya. Jadi mungkin yang satunya bisa membantu di bagian ini gitu ya. Jadi akhirnya terselesaikan juga. Ada lagi kesulitannya? Tidak ada. Sudah bisa mengikuti ya pembelajaran hari ini ya. Oke. Terima kasih sudah bekerja sama dalam pembelajaran hari ini. Semua murid-murid ibu adalah murid-murid hebat ya. Tetap semangat dalam belajar. Tidak boleh putus asa dan kalau ketika itu jangan pernah cepat putus asa. Kalau belum ketemu jawabannya jangan cepat putus asa. Tapi tetap harus semangat gitu ya. Tidak terasa sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kita tutup hari ini dengan doa. Ibu minta bantuan untuk memimpin doa. Faiza, boleh minta dipimpin doanya? Sebelum pelajaran berakhir, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah determinan matriks. Apa itu determinan matriks? Silakan kalian cari di referensi lain. Boleh dibuka di buku atau di bahan ajar yang akan dibagikan nanti ya. Kemudian bisa cari di perpustakaan atau boleh kalian cari di internet gitu ya. Oke. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ibu tutup